Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Manhajul Qasid. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang Riyadhatus Sibyan, ya, melatih anak kecil di awal pertumbuhannya. Qala rahimahullah wa yanbaghi lil an tukhawifahu bil ab. Hendaknya ibu menakut-nakuti anaknya dengan bapaknya. Wa yanbaghi an yamna'an naum naharon. Ini menakut-nakuti dengan bapak, ini mungkin sebagian tidak setuju, ya, artinya ini ijtihad saja. Artinya kalau nakut-nakuti anak itu yang paling bagus itu dengan Allah, ya. Jangan begitu, nanti tidak disayang Allah, nanti dimarah Allah, nanti dihukum Allah, nanti akhirat, nanti tidak masuk surga, nanti masuk neraka dan seterusnya. Itu jauh lebih efektif, ya, daripada sekedar menakut-nakuti anak dengan awas bapak datang, awas nanti dihukum bapak, nanti bapak itu. Asal bapaknya udah meninggal udah nggak takut lagi. Jadi jangan ditakuti dengan manusia, sebenarnya lebih bagus, wallahu a'lam. Kemudian wayam bagi an yamna'an naum nahar, hendaknya melarang anak dari tidur di siang hari. Ini pun juga bukan merupakan konsensus, ya, artinya kesepakatan ulama, bukan kesepakatan. Sebagian ulama, bahkan sebagian besar ulama menyatakan bahwa tidur siang itu hukumnya sunnah, qailulah, ya. Qailulah itu tidur siang. Nyata Rasulullah SAW menegaskan, kilu fa inna syaitan la yakilu. Tidur sianglah karena setan tidak tidur siang. Kemudian fa innahu yurithul kasal. Katanya di sini alasannya karena tidur siang bisa mewariskan malas. Itu kalau tidurnya kepanjangan, ya, atau tidurnya di awal siang, ya. Tapi kalau tidur di tengah siang sebelum zuhur, sesaat sebelum zuhur atau setelah zuhur, ini tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yumna'un naum lailan, dan jangan mencegah atau menghalangi anak untuk tidur di malam hari, ya, jelas. Bahkan dianjurkan untuk tidur di awal waktu, setelah salat Isya, kalau bisa langsung tidur. Kalau memang harus ditunda, mungkin untuk belajar, itu tidak masalah. Dan kebanyakan kita tidur itu di akhir malam, dan itu bukan tidur yang baik. Tidurnya salafus soleh dulu adalah tidur di awal malam. Kemudian di pertengahan malam mereka bangun, atau di sepertiga terakhir mereka bangun untuk qiyamul lail. Sekarang rata-rata orang sudah jarang yang melakukan qiyamul lail karena apa? Tidurnya larut malam, sehingga berat untuk bangun di akhir malam. Kemudian walakinahu yumna'ul firash al-wati'ah litatasallaba a'da'uhu, dan dihalangi dari kasur yang empuk agar anggota badannya menjadi kuat. Jadi kasurnya kalau terlalu empuk nanti badannya empuk juga, gitu. Wallahu a'lam, ini juga sekedar ijtihad, ya. Dan berkaitan dengan perkara yang tidak sharih dalilnya, nasnya, maka manusia bisa berijtihad berbeda. Dan seandainya alasannya mungkin alasannya yang bisa diperbaiki, yaitu apa? Agar tidak terbiasa untuk bermanja-manja, dan ini perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan al-badadatu minal iman, kesederhanaan itu bagian dari iman. Dan membiasakan tidur di kasur yang empuk atau duduk di sofa yang empuk dan sebagainya, ini kebiasaan orang-orang yang bermewah-mewah, kebiasaan raja-raja dan sebagainya. Dan itu menimbulkan kemalasan. Berat rasanya bangun ketika
tidur itu di kasur yang empuk, selimut yang hangat ya, dan sebagainya, ini relatif lebih sulit untuk bangun malam. Kemudian wa yata'awwadu al-khusyunah, membiasakan hidup yang kasar atau susah, prihatin. Jadi membiasakan hidup prihatin fil mafrosi wal malbasi wal mat'ami, dalam ranjangnya atau dan pakaiannya dan makanannya. Jadi tempat tidur yang kasar, pakaian juga yang sederhana, makan juga sederhana. Ini juga perlu dibiasakan pada anak-anak kita, karena kondisi nyaman, bersenang-senang ini menyebabkan seorang itu terlena dengan dunia, sehingga tidak fokus dengan akhirat, tidak maksimal dalam beribadah pada Allah Ta'ala, tidak sadar kalau hidup itu adalah ibadah. Kemudian wa yu'awidul masyi wal harakah, membiasakan berjalan dan bergerak. Kita di zaman memang serba dimanjakan ya, mau ke masjid tinggal naik motor, muter rodanya, kita nggak melangkahkan kaki kecuali sedikit sekali. Nah, ini kebiasaan kita sekarang, banyak dimanjakan dengan berbagai sarana dan prasarana, teknologi dan sebagainya. Ini membuat kita malas bergerak. Semakin malas, semakin apa-apa serba pencet HP saja, semua bisa dilakukan. Jadi nggak banyak bergerak. Akhirnya manusia itu kurang sehat ya. Kalau badan itu kurang gerak, akhirnya banyak penyakit. Wariyadhah dan olahraga tuh, lihat. Jadi olahraga itu mengolah fisik kita. Fisik itu digerakkan. Kalau tidak digerakkan pasti akan menimbun banyak penyakit, menyimpan banyak penyakit. Mungkin ketika masih muda belum terasa akibatnya, dampaknya agak jauh mungkin. Ketika mulai usia 40 ke atas, 50 ke atas nih, mulai penyakit berdatangan. Kenapa? Karena efeknya ketika muda kurang olahraga, kurang gerak. Jadi dibiasakan sejak anak-anak untuk biasa berjalan, ke masjid berjalan, pulang dari masjid berjalan, ke sekolah berjalan. Kita terasa sekali itu ketika di kampung dulu. Kita biasa jalan, paling kalau jauh sekali naik sepeda, itu masih gerak. Tapi sekarang dikit-dikit naik motor, dikit-dikit naik mobil. Jadi sudah nggak merasakan gerak kecuali sedikit. Yang gerak cuma tangan. Nah, itu sedikit sekali gerakannya. Gerak gemetar paling. Ya, jadi tidak mengolah raga atau fisiknya dalam porsi yang mencukupi. Kita lihat ya bagaimana negara-negara maju, negara yang maju dalam arti ekonomi ya. Kalau masalah agama mundur mereka. Negara-negara barat terutama, mereka sadar tentang pentingnya berjalan. Makanya sekarang lebih banyak orang yang berjalan kaki daripada berkendara ya. Mulai banyak di kota-kota besar rata-rata ada trotoar besar untuk apa? Berjalan mereka. Seperti di Jakarta juga mulai dikembangkan seperti itu. Karena orang itu makin sadar pentingnya berjalan kaki. Nah, Islam itu sudah mengajarkan seperti itu dari dulu ya. Jadi jangan membiasakan hidup kurang gerak karena itu tidak sehat. Kemudian li'alla yaghliba 'alaihil kasal, agar tidak terkalahkan oleh kemalasan. Jadi orang kalau jarang bergerak, malas bergerak, akan susah bergerak, jadi malas gitu. Enggak biasa bergerak, malas. Tapi orang yang cekatan itu karena apa? Biasa bergerak, mudah sekali bergerak. Kadang orang tua sekarang itu nyuruh anaknya, beratnya bukan main, karena anaknya tuh cuma pegang HP terus gitu. Disuruh apa-apa susah, berat. Ya, ini banyak orang tua mengeluhkan itu karena memang anak nggak dibiasakan gerak. Coba kalau anak itu nggak megang HP, biasa gerak, olahraga, gerak. Jadi permainannya itu gerakan badan, gerakan fisik gitu, dan gerakan otak juga. Itu jadi fisiknya biasa bergerak. Disuruh apa cepat, cekatan, bahkan senang sekali gitu. Itu anak-anak zaman dulu seperti itu. Mereka biasa bergerak. Kemudian wa yumna'u an yaftakhira ala aqranihi, dilarang dari membanggakan diri terhadap teman-temannya. Ini kebiasaan anak kecil seperti itu, bahkan ke bawah sampai tua. Tidak sedikit orang yang tua itu bangga diri, membanggakan, pamer kekayaan, pamer ini, pamer itu, macam-macam. Itu gara-gara sejak kecil nggak dicegah oleh orang tuanya ya. Faktor pendidikan keluarga ini penting sekali.
Makanya kalau kita tahu anak kita tiba-tiba pamer sesuatu kepada kawannya, kita cegah, jangan, nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh memamerkan, tidak boleh membanggakan sesuatu dari dunia, nggak boleh. Bahkan dari akhirat juga segalanya, ibadah juga nggak boleh dipamerkan semua. Bangga diri itu sifat yang tercela, hati-hati. Kemudian bisyai'in mimma yamlikuhu abawahu, ya, jangan sampai membanggakan terhadap temannya dengan sesuatu yang dimiliki oleh kedua orang tuanya, ya, tentang harta atau tentang kedudukan dan sebagainya. Ini sering dibanggakan. Kadang anak itu bangga ke tetangganya, bilang bapak saya polisi gitu. Tetangganya bilang lagi, oh bapak saya petani. Minder kalau petani. Bapak saya juragan apa juga nggak tahu. Yang jelas ini saling membanggakan anak kecil. Mungkin kalau antum nggak sadar dulu kecilnya gimana, ya perhatikan anak kecil yang ada. Seperti itu, mereka kadang membanggakan orang tuanya, membanggakan kekayaannya dan lain sebagainya. Kalau saya sadar betul itu, saya pernah dulu waktu kecil seperti itu, membanggakan gitu, terhadap tetangga. Saya punya tetangga gitu. Pokoknya saling membanggakan sesuatu yang kita punya atau yang dimiliki orang tua. Nah ini harus dicegah. Sejak dini dicegah agar tidak terbiasa sampai dewasa. Kemudian au bi mat'amihi, atau tentang makanan. Kadang cuma soal makanan pun pamer. Coba lihat anak kecil punya apa gitu dipamerin di kawannya. Bukannya dikasihkan, malah cuma dipamerkan, dibanggakan. Nah, orang tua kalau melihat itu harus segera diluruskan. Tidak boleh begitu, kasih kawannya. Tidak boleh dipamerkan doang. Harus dikasihkan, dibagi-bagi. Au malbasihi, atau pakaiannya. Kalau pakaian nggak bisa dibagi-bagi ya, tapi nggak boleh dibanggakan. Ya, jangan dibangga-banggakan. Makanya kalau beli pakaian jangan terlalu bagus, jangan kemudian di atas rata-rata dari kawan-kawannya. Ini menimbulkan anak itu akan bangga diri, akan timbul rasa sombong, nanti bahaya ya. Jadi yang sama setara dengan mereka, atau bahkan yang lebih rendah kalau bisa, agar terbiasa minder. Minder pun nggak bagus, artinya tidak membanggakan diri, intinya tidak bangga diri, tidak bangga dengan apa yang dimiliki dari harta dan sebagainya. Dan ketika diberi yang sederhana pun dikasih tahu jangan minder, nggak perlu minder. Karena apa? Ini bukan hal yang harus dibanggakan atau dikhawatirkan. Ya, fokus dengan apa? Dengan akhlak, fokus dengan kepribadian. Bagaimana kita memiliki kepribadian yang baik, yang tawadu. Ya. Tawadu itu ada yang memberi kepanjangan tahu warna duit katanya. Makin tawadu sekarang, makin tahu warna duit. Nah ini plesetan tidak betul. Tawadu itu rendah hati. Bagaimana seorang anak itu sejak dini itu sudah punya kepribadian, tahu, punya karakter. Anak yang berkarakter itu orang tua yang menanamkan semua itu. Kebanyakan anak sekarang nggak punya karakter yang jelas gitu, karena karakternya ngikuti apa? Tontonan. Apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang di depan mata, itu yang ditiru. Ya. Maka hati-hati dengan tontonan. Hati-hati, itu sangat efektif untuk membuat karakter pada anak-anak kita. Kemudian wa yu'awidu tawadu, membiasakan tawadu, ya, rendah hati. Jadi tidak bangga, tidak sombong, tidak membanggakan apapun ya. Pokoknya, dan ini biasanya efek dari sering dipuji juga. Memuji anak boleh ketika anak itu kurang semangat dipuji, oh masya Allah kalau kamu rajin begini. Tapi jangan memuji sesuatu yang tidak mengandung pahala ya. Jangan memuji sesuatu yang nggak ada pahalanya. Ganteng banget, ini nggak usah dipuji, ya, nggak ada pahalanya. Ya. Luar biasa kamu banyak duit, ini jangan dipuji, itu nggak ada pahalanya. Jadi pujilah kalau memang berprestasi, itu pujian yang benar, dan itu tidak boleh berlebihan, sesuai dengan porsi kebutuhan. Kalau berlebihan, anak itu sering dipuji, akhirnya bangga diri. Kalau bangga diri lama-lama sombong, ya, meremehkan orang. Nah itu bahaya. Jadi harus tawadu. Ini ditekankan sekali. Jadi potensi menuju sombong sama potensi menuju minder itu lebih gampang ke sombong sebenarnya. Dan lebih menguntungkan minder daripada sombong. Minder lebih menguntungkan. Seandainya nggak bisa tawadu, ya tawadu itu pertengahan. Tawadu itu rendah hati. Sombong itu tinggi hati. Sementara minder itu rendah diri. Kita ambil tengahnya, rendah hati. Susah ini rendah hati ini. Karena apa? Seperti berjalan di jalan yang sempit, kanan kirinya jurang gitu. Susah sekali untuk bisa tepat
tawadhu, rendah hati. Tapi dilatih sejak dini. Seandainya harus gagal, ya kepeleset sedikit, maka ke arah minder itu lebih ringan dibanding ke arah sombong. Tapi rata-rata sekarang, pendidikan sekarang, ini adopsi dari barat, rata-rata itu menanamkan kesombongan justru. Sering memuji anak daripada mengkritik. Mengkritik memang nggak boleh berlebihan juga, artinya tetap berlebihan dalam memuji pun tidak boleh. Proporsional itu penting sekali. Ya. Banyak pendidik sekarang itu membombong anak itu, terus dibombong, akhirnya memang betul bisa menjadi orang yang menonjol gitu kan. Tapi rasa sombong itu yang sangat berbahaya ya. Rasa ingin dihargai orang itu sangat berbahaya. Itu mengarah kepada apa? Ria, itu mengarah kepada ujub, itu semuanya membatalkan amal soleh itu. Itu kalau urusan dunia menguntungkan betul. Untuk meraih penghasilan dunia, menjadi orang terkenal, menjadi orang yang berperan aktif di masyarakat dan sebagainya, itu menguntungkan memang. Tapi untuk agama kadang merugikan, seringnya merugikan. Karena ya itu tadi, orang yang terbiasa dipuji pasti akan gila pujian, suka dipuji gitu. Akan suka sekali dipuji, menunggu pujian. Maka kalau beramal, akhirnya beramal pencitraan, ingin dihargai orang, ingin dipuji. Ketika tidak dipuji, ketika beramal nggak ada orang, nggak semangat. Ini bahaya, itu dampak buruk dari sering dipuji. Ya, dipuji boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Kalau ke arah minder juga diluruskan, jangan minder. Karena memang minder maupun sombong itu dua-duanya penyakit yang bahaya. Maka solusinya adalah pertengahan, di tengah-tengah, diarahkan. Pokoknya kalau minder dibombong, kalau berlebihan diturunkan. Ya. Bagaimana caranya? Ya tentu saja perlu latihan. Orang tua pun perlu berlatih, termasuk melatih dirinya sendiri untuk bisa tawadhu aja belum tentu bisa kan, apalagi mau mendidik anaknya lagi. Kita juga terus berlatih untuk bisa pertengahan antara sombong dengan minder. Sulit ini, dua hal ini yang rata-rata orang jarang sukses itu di situ. Ya. Pernah sukses tapi nanti sering gagal, ya, sering gagal. Maka harus disadari bahwa tawadhu ini karakter yang sangat penting. Jangan merasa saya sudah tawadhu, itu merasa tawadhu aja sudah sombong itu ya. Perasaan baik itu adalah ujub, ya, bagian dari ujub. Kemudian wal ikram liman yu'ashiruh, dan memuliakan orang yang bermuamalah dengannya, berinteraksi dengannya. Jadi biasakan anak itu pandai memuliakan orang lain, bukan pandai mengejek. Kadang-kadang salah pergaulan ya, bergaul dengan anak pulang-pulang bisa mengejek itu, pandai mengejek. Itu karena pergaulannya, karena kawan-kawannya. Maka harus diluruskan, jangan ditiru yang begitu, nggak boleh mengejek kawan, nggak boleh. Ini sering ditanamkan begitu biar sadar. Ya dia paling akan cerita nanti, ini si fulan begini. Jangan ditiru, dikasih tahu nanti. Ya, nggak boleh seperti itu dosa. Itu nanti bisa menyebabkan masuk neraka dan seterusnya. Jadi biar anak kita itu bisa memberi pencerahan ya, kepada kawan-kawannya. Kemudian wa yun'an an ya'khudha syai'an min sabiyyin mithlihi, dan dilarang dari mengambil sesuatu dari anak-anak semisalnya. Nah, ini rebutan mainan biasanya, rebutan makanan, anak-anak itu suka rebutan. Kasih tahu ke anak kita bahwa apapun yang bukan punya kamu jangan diambil kecuali dengan izin. Ya, jadi ini perlu semuanya perlu dilatih dan perlu adanya sugesti dari awal gitu, kasih tahu sebelumnya, sebelum itu terjadi. Jangan sudah rebutan baru kita menasihati, itu susah. Jadi sebelum itu terjadi harus dikasih tahu. Ketika kita mau main ke tempat orang yang di sana ada anak kecil, kasih tahu sebelumnya, nanti di sana nggak boleh rebutan mainan, nggak boleh ngambil barang kawan dan sebagainya. Jadi disiapkan juga dari awal, kita bawain mainan atau bagaimana. Jadi itu anak itu sadar gitu, sejak sebelum terjadi udah ada wejangan, udah ada pesan moral di dalam pikirannya. Nah itu kalau sering akan terngiang dalam pikirannya. Dengan pembiasaan orang itu menjadi bisa karena biasa. Jadi terus dibiasakan. Dan itu butuh kesabaran dari orang tuanya. Jangan putus asa. Orang tua kadang, ini anak kok susah kali, udah ditegur berkali-kali, udah diingatkan berkali-kali, masih saja begitu. Orang tuanya yang nggak sabar, akhirnya gagal. Ya. Butuh kesabaran dari orang tuanya. Pokoknya sabar saja. Dan orang tua juga harus menyadari, biar kita bisa sabar. Sadar apa? Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu ada pahalanya. Mungkin belum berhasil, tapi pahala sudah ada insya Allah. Jadi jangan merasa gagal, enggak.
Tidak ada yang gagal kalau kita melakukan sesuatu karena Allah itu pasti berhasil. Catatan pahalanya itu ada, Allah nggak akan terlena itu, Allah nggak akan lupa dengan itu. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang tua yang melakukannya karena Allah semata, bukan karena pujian masyarakat, bukan karena ingin dari luar biasa ya, pintar sekali kamu didik anak. Nggak ada harapan seperti itu sama sekali. Ini semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang tua yang bangga ya ketika anaknya berprestasi, anaknya beradab misalnya, kemudian ada kawannya memuji, senang sekali, Masya Allah. Ini juga nggak ikhlas ini. Ini perlu diajari orang tuanya kalau seperti itu ya. Menjadi pendidik yang baik itu harus ikhlas juga. Semuanya diarahkan karena Allah semata. Wa ya'lamu anal akhda dana'ah, dan anak itu tahu, harusnya dikasih tahu bahwa mengambil barang orang itu adalah kehinaan, hina, nggak boleh ya, dosa lah intinya. Kasih tahu itu dosa, itu bisa mendatangkan murka Allah, Allah marah nanti. Kalau Allah marah, Allah nggak sayang, nanti hidup menjadi susah dan sebagainya. Kasih tahu semuanya karena Allah. Anak sejak kecil sudah terbayang bagaimana hidup diawasi Allah gitu. Itu karena seringnya orang tua ngingetin tentang Allah ya. Dan sudah ada fitrah dalam diri anak itu. Nggak mungkin anak juga tahu mana Allah ya. Kalau nanya memang mana Allah, di mana Allah, kasih tahu Allah di atas langit sana, Allah maha tinggi, tapi Allah melihat apa yang kita lakukan dan seterusnya. Kemudian wa anna rif'ah fil i'ta, dan ketinggian derajat itu dalam memberi. Jadi ajari anak untuk lebih mudah memberi pinjaman, maksudnya mainannya dipinjamkan gitu. Kasih tahu kalau itu ada pahalanya, kasih tahu itu nanti apa? Disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sayang nanti akan dikasih mainan lagi, walaupun iming-imingnya masih dunia, tidak masalah juga, namanya anak-anak kan, nanti bisa dapat mainan lagi. Kemudian wa yuqabbih indahu wa yakbahu indahu hubbud dhahab wal fiddah, dan hendaknya anak dibuat menganggap buruk cinta kepada emas dan perak. Ini khususnya laki-laki ya. Kalau wanita suka perhiasan insya Allah tidak masalah, selama masih wajar ya. Ya tidak apa-apa anak perempuan dikasih perhiasan, itu tidak masalah karena memang wanita itu berhias. Tapi jangan sampai berlebihan ya, mencintai perhiasan, mencintai berhias. Kadang-kadang anak perempuan tuh dikit-dikit bersolek. Kenapa? Karena dia mungkin lihat ibunya juga gitu, dikit-dikit bersolek. Nah, ini juga tidak bagus. Ya. Jadilah anak itu mencontoh orang tuanya yang baik-baik dalam ibadah, dikit-dikit baca, dikit-dikit menulis, dikit-dikit itu. Ngelihat orang tuanya gitu. Jadi yang disukai adalah apa yang dia lihat paling sering dari orang tuanya. Itu kebiasaan orang tua, tergambar pada anak. Kemudian wa yu'awidu an la yabsuqa fi majlisihi, dibiasakan agar tidak meludah di majelisnya. Ini kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu majelisnya tanah, mungkin orang gampang aja meludah. Nah, sekarang alhamdulillah majelis kita lantai, karpet dan sebagainya, anak insyaallah nggak gampang meludah. Kemudian wala yatamakhot, dan tidak mengeluarkan ingus. Kalau harus mengeluarkan, harus meludah, keluar dari majelis ya, menyingkir. Wala yatasa'abu bihadrati ghairihi, dan tidak menguap ketika di hadapan orang lain. Wala yad'u rijlan ala rijlin, jangan meletakkan kaki di atas kaki. Ini banyak penafsiran ini, wallahu a'lam gimana maksudnya. Meletakkan kaki di atas kaki apa? Selonjor kali ya. Wallahu a'lam. Wa yumna'u min kathratil kalam, dan dicegah dari banyak bicara. Ya, jadi kalau anak kita banyak bicara, dikurangi dikit, jangan terlalu menguasai majelis. Kemudian wa yu'awidu alla yatakallam illa jawaban, dan biasakan agar tidak berbicara kecuali sebagai jawaban dari pertanyaan. Ini Masya Allah kalau ini diterapkan ya, mungkin anak-anak kita menjadi anak-anak yang sedikit berbicara ya. Dan sedikit berbicara itu dalam Islam itu bagus. Kebanyakan orang sekarang ingin anaknya itu pandai berbicara, itu malah nggak bagus ya.
kecuali diarahkan pandai berbicara untuk menjadi guru atau menjadi ustadz penceramah, tidak masalah. Tapi kalau cuma sekedar pandai bicara, ngelawak dan sebagainya, ini bahaya. Atau pandai berbicara hanya sekedar cerita, nanti suka cerita kehebatan-kehebatan, itu jadi pamer. Itulah sebab orang itu bisa pamer ya, selain dengan sikap juga dengan kata-kata. Kata-kata ini paling mudah untuk memamerkan sesuatu yang nggak kelihatan bisa diperlihatkan dengan kata-kata. Nah itu kalau bicaranya ke arah situ maka dikurangi. Kemudian wa an yuhsina istima', dan untuk memperbagus mendengar. Jadi anak itu dilatih untuk pandai mendengarkan pembicaraan orang tua, pembicaraan orang lain. Idza takallama ghairuhu, kalau orang lain berbicara, mimman huwa akbaru minhu, terutama yang lebih besar darinya. Wa an yakuma liman huwa fawqahu, kemudian berdiri kepada untuk menyambut orang yang lebih tua, lebih besar. Jadi kalau sedang duduk ada orang datang, berdiri menyambutnya. Ya jadi subaina yadehi, kemudian duduk di hadapannya, tidak membelakangi, tidak di sampingnya dan seterusnya. Kemudian wa yumna'u min fuhsyil kalam, dicegah dari kata-kata yang kotor, ya, pembicaraan yang kotor. Wa min mukhalatati man yaf'alu dzalik, dan dia larang dari bergaul dengan anak-anak yang kata-katanya kotor. Fainna asla hifdzi sibyan hifdzuhum min qurana isu, karena pondasi dalam menjaga anak-anak kita adalah melindunginya dari teman-teman yang buruk. Ini paling pokok dalam pendidikan anak itu adalah memilihkan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Kalau itu sulit ya udah di rumah aja. Kalau betul-betul nggak ada ya, di rumah aja. Paling-paling keluar rumah tapi orang tuanya membersamai, ya, atau keluar bersama orang tuanya. Jadi memang zaman ini agak susah ya, membebaskan anak untuk keluar rumah tanpa pengawasan itu agak berat, karena memang manusia itu rata-rata rusak. Manusia itu rata-rata nggak memperhatikan halal haram ya, seperti musik, seperti bahkan anak kecil sudah kenal rokok dan sebagainya, apalagi di HP tontonannya macam-macam. Ini kalau tidak diawasi, anak itu akan liar, anak itu akan terlena, merasa terbiasa bebas, begitu dikekang di rumah itu berontak ya. Dia udah menikmati rasanya bebas di luar. Ini bahaya sekali itu, seperti itu ya. Dan anak itu rata-rata suka dengan yang sesuai dengan nafsunya. Sama nafsu itu, ulama menggambarkan nafsu itu seperti anak kecil, dan begitulah anak itu adalah melakukan sesuai nafsunya, karena anak itu akalnya belum sempurna. Dia belum bisa mempertimbangkan baik buruk, apalagi benar salah ya. Baik buruk aja belum bisa, apalagi benar salah. Itu anak-anak wajar. Jadi anak-anak itu murni perbuatannya mengikuti nafsu, sama satu lagi fitrah, tapi kadang fitrah itu kalah oleh nafsunya. Makanya orang tuanya itu yang wajib untuk menjaga fitrahnya dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dari nilai-nilai agama. Itu orang tua, karena orang tua yang lebih berakal gitu, orang tua lebih dewasa. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita tentang pentingnya untuk memperhatikan yang baik-baik, meninggalkan yang buruk-buruk. Ini kalau nggak dikontrol, nggak diawasi, anak terbiasa liar dengan lingkungannya, berat sekali nanti memperbaikinya, sangat berat bahkan. Bisa jadi anak ketika di rumah merasa terpenjara, merasa terkekang, akhirnya belum usia keliaran malam-malam itu udah berani keliaran. Itu anak SMP itu sebenarnya belum usianya untuk keluar rumah malam-malam gitu. Jadi dijaga sebenarnya. Tapi itulah sekarang zamannya, anak itu lebih suka dengan kawannya daripada orang tuanya. Itu sebenarnya anak-anak yang kehilangan kasih sayang ya, dan itu banyak. Ketika anak-anak itu kehilangan kasih sayang, merasa di rumah itu nggak betah gitu, nggak kerasan dengan rumahnya. Dia lebih suka duduk-duduk nongkrong dengan kawan-kawannya, walaupun cuma nongkrong, walaupun cuma dibully di kawan-kawannya, tapi lebih baik daripada di rumah nggak ada yang sesuai dengan seleranya gitu. Orang tuanya mungkin sibuk sendiri. Yang lebih buruk lagi, orang tuanya itu broken home ya. Orang tuanya ribut, orang tuanya walaupun belum bercerai mungkin dalam rumah tangga sering
sering menunjukkan pertunjukan-pertunjukan yang buruk kepada anak. Anak semakin nggak peduli dengan orang tuanya. Anak semakin nggak percaya kepada kedua orang tuanya. Kalau suami istri itu ribut di hadapan anak, anak nggak akan percaya kepada siapapun. Mungkin dia akan membela salah satunya yang dia suka gitu. Tapi lama-lama udah nggak ada yang dipercaya. Akhirnya nggak bisa dimasukin arahan. Ya karena melihat orang tuanya aja begitu, nggak bisa jadi teladan, nggak bisa menjadi contoh. Makanya seandainya harus bertengkar dengan istri, seandainya ya, maka jangan di hadapan anak. Walaupun anak masih kecil sekali, masih 3 tahun, itu sudah merekam. Ya. Kalau harus bertengkar, tapi nggak perlu bertengkar sebenarnya. Hidup itu baik-baik sajalah. Kalau mau diskusi yang baik. Kalau sekiranya nanti akan menimbulkan pertengkaran, jangan di hadapan anak. Tunggu anaknya tidur atau pokoknya di ruangan lain dan sebagainya. Begitu anaknya datang langsung selesai. Seperti nggak ada masalah apa-apa. Nah itulah cara mendidik anak yang baik seperti itu. Dan itu sulit kalau orang yang memang sudah biasa bertengkar seperti itu, nggak bisa terhindar. Anak akan melihat. Nah anak yang dari kecil sudah terbiasa melihat orang tuanya bertengkar, dia pun akan pandai bertengkar. Dia akan pandai, dia hanya mencontoh, dia hanya meniru. Itu dari satu sisi. Sisi yang lain tadi kurang kasih sayang. Kalau kurang kasih sayang pasti akan mencari kasih sayang. Kosong jiwanya, dia akan mencari kasih sayang. Di mana? Kalau dia anak perempuan dia akan cari pacar. Ya. Kalau dia laki-laki dia pun akan mencari kawan yang bisa memenuhi hatinya. Bahkan akan muncul jiwa-jiwa LGBT itu diantaranya karena memang dari keluarga yang rusak, yang nggak perhatian kepada anak. Rata-rata begitu. Asal keluarga itu memenuhi hak anak ya, insya Allah aman dari segala yang ditakutkan oleh manusia di zaman sekarang. Sekarang orang banyak ketakutan dengan masa depan anak-anak mereka, tapi mereka tidak sadar harus bagaimana caranya, nggak mau memperbaiki diri, nggak mau memperbaiki hubungannya dengan istri atau dengan kerabat dan sebagainya. Termasuk ya perpecahan kerabat misalnya, itu jangan sampai anak itu tahu. Seorang ayah yang nggak suka dengan adiknya misalnya, jangan sampai anak kita tuh tahu, gitu. Nggak boleh. Makanya kalau mau lebih bagus lagi ya nggak usah bertengkar, nggak usah bermusuhan. Kita sama muslim, apalagi satu nasab, satu darah. Ukhuwah Islamiyahnya mana, ukhuwah nasabiahnya mana, silaturahimnya itu mana gitu. Hilang, banyak yang hilang tuh seperti itu. Nah seperti itu gimana bisa didik anak? Nggak bakal. Anak itu akan lebih buruk lagi nantinya. Ya itulah korban-korban dari orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab, orang-orang tua yang tidak berakhlak. Maka pasti anak-anaknya tidak akan berakhlak. Orang tua mencontohkan bagaimana berbakti kepada orang tua, ya. Anak akan melihat bagaimana sikap bapaknya kepada ibunya, berarti nenek dia gitu. Tahu gimana sikapnya. Anak itu belajar. Anak itu pasti akan melihat itu. Kemudian wa yahsunu an yafsuha lahu ba'da khurujihi minal maktab fi la'bin jamilin, dan bagus untuk memberikan kesempatan baginya setelah dia keluar dari maktabnya, dari tempat belajarnya gitu, dalam permainan yang baik. Jadi anak itu ada waktunya bermain, ada waktunya belajar. Jangan hanya bermain saja kemudian nggak pernah belajar. Begitu diajak belajar pikirannya ke permainan, ya nggak bisa belajar, nggak akan bisa belajar. Saya dulu ketika kecil hobi bermain bola memang. Itu orang tua itu bilang ke saya, SD lah, orang kalau suka main bola itu pasti bodoh. Saya ditantang begitu. Saya buktikan, Pak, loh saya ranking 1 gimana dibilang bodoh? Ya nanti akan bodoh. Akhirnya saya takut betul. Akhirnya dikurangi, cuma dikurangi tetap nggak dihilangkan gitu. Artinya porsi yang berlebihan, bermain yang berlebihan ini harus diarahkan. Anak itu harus tahu bahwa hidup ini tidak hanya bermain, harus ada target, harus ada tujuan, harus ada cita-cita. Ini penting. Dari kecil tanyakan, kamu suka apa? Cita-citamu apa? Kamu nanti mau seperti apa gitu. Anak itu harus digambarkan. Nggak punya cita-cita. Ini repot kalau udah anak punya kata-kata begitu ya. Itu hilang harapan itu. Harus ditanamkan dari orang tuanya. Kamu itu sukanya apa? Nantinya bagaimana? Kita aja ringan, yang ringan. Jangan yang berat-berat. Kamu harus begini. Kadang orang tua udah mengarahkan, jangan. Biar anak yang memilih.
Orang tua cuma memberi contoh, bukan menentukan kamu harus jadi ini, enggak. Ini tidak tepat ya, karena enggak sesuai nanti. Anak itu tidak bisa dipaksakan. Kemudian liyastariha bihi, agar dia bisa nyaman dengannya, minta abid ta'dib, dari capeknya pendidikan ya. Namanya belajar itu capek, pasti penat ya, bosan dan sebagainya. Maka itu refreshing dengan bermain, dan itu masih dunia anak, jangan dikekang, jangan sampai anak gak boleh bermain sama sekali. Saya melihat dulu ada seorang pengajar ya, guru, anaknya itu dikekang sekali, sekolah, habis itu les, habis itu ngaji, nggak ada bermain. Dan saya cuma melihat, saya waktu itu SMA lah gitu, melihat ini anak kayaknya kurang bermain gitu, kelihatan pandangannya gitu kayak gimana gitu, melihat kawan-kawannya bermain kepengen, tapi terkekang sekali orang tuanya maksain begitu, dan ini tidak benar ya. Nanti masa kecil kurang bahagia, akhirnya pelampiasannya ketika tua. Masa kecil nggak sempet nakal dalam tanda petik ya, nakalnya malah tua gitu. Artinya biarlah berulang, ketika anak itu biar potensinya semuanya dikeluarkan, biar merasakan bagaimana bermain gitu. Nanti begitu tua lah udah pernah gitu, jadi nggak heran. Makanya sekarang di zaman sekarang banyak kan udah tua goes gitu kan, goes karena waktu kecil nggak pernah goes gitu. Jadi begitu. Kalau saya udah goes-goes terus, bosen ya. Diajak goes nggak mau, mancing apa segala macam udah dari kecil dulu udah biasa. Jadi itulah penting gitu, masa kecil dibuat puas bermain gitu, biar nggak malah udah tua malah main-main gitu, kelewat. Kecuali permainan yang bersifat apa, olahraga, nggak masalah itu olahraga, karena kita butuh pada olahraga, minimal jogging atau jalan itu harus ada ya. Kalau orang hidupnya nggak pernah gerak, fisiknya pasti banyak sakit. Kemudian kama kila, sebagaimana dikatakan, ruhul qulub, apa ini? Tidak bisa dibaca. Tak. Wallahu a'lam. Kemudian wayam bagi an yu'allim ta'ata walidayhi, diajari anak untuk taat kepada kedua orang tuanya. Kapan anak itu bisa membantah, mungkin meniru kawannya, mungkin meniru tontonannya dan sebagainya, ini harus ditegur, harus diluruskan betul. Ya, taat kepada orang tuanya, taat kepada gurunya, mengagungkan mereka orang-orang tua ya, memuliakan orang tua, menghormati orang tua, sopan kepada orang tua dan seterusnya. Wa idza balagha sab'a sinin umira bis salat. Kalau sudah 7 tahun perintahkan untuk salat. Mulai salat itu tegakkan ketika 7 tahun, diajari caranya. Walam yusami fi tarki taharah liyata'awwadu, dan jangan dibiarkan untuk tidak bersuci agar terbiasa. Jadi biasakan latihan wudu, bersuci dan suci dari najis dan sebagainya. Kalau kencing, cebok dan seterusnya, ini dibiasakan. Wa yukhawifu minal kadib wal khiyanah, ditakut-takuti dari berdusta dan berkhianat dan lain sebagainya. Tentu saja banyak sekali ya program-program pendidikan anak, itu banyak karakter yang perlu ditanamkan pada anak, itu banyak sekali ya. Semuanya itu perlu bagi kita sebagai orang tua untuk mempelajari juga ya, belajar menjadi orang tua bijak, belajar menjadi orang tua yang baik, yang ketika diamanahi oleh Allah, anak itu tidak hanya menjadi kebanggaan ya, tidak hanya menjadi, atau bahkan sebagian merasa sebagai beban, tapi jadikan itu sebagai ladang amal ya, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan anak kita sebagai aset yang mahal ya, itu menjadi investasi akhirat ya. Ketika kita menanamkan perilaku yang baik, ilmu yang bermanfaat, kemudian amal soleh dan sebagainya, menjadi anak yang beriman dan bertakwa, menjadi wali Allah, kita walaupun sudah dikubur masih panen pahala terus insyaallah. Itu aset investasi yang sangat mahal ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan sebaik mungkin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.